Waduh, darahnya pasti rendah. Ya, darah rendah itu bahaya. Bisa mati mendadak. Lebih bahaya dari darah tinggi. Menarik, sejak kapan pucat menjadi vonis kematian? Pak, sejak kapan Anda merasa seperti ini? Apakah Anda pusing berputar atau hanya lemas? Kita menyebut semua rasa lemas sebagai darah rendah, padahal tubuh manusia tidak sesederhana itu. Kalau begitu, mengapa tabib istana lebih sering dipanggil karena serangan jantung dan stroke, bukan karena orang berdarah rendah? Di tengah pasar, seorang lelaki kaya menantang Abu Nawas. Darah rendah lebih mematikan, itu fakta lapangan, katanya. Abu Nawas tersenyum. Fakta tanpa teliti itu dongeng. Kau hanya takut pada apa yang terlihat mata. Darah rendah memang membuat pusing dan pingsan. Terlihat menakutkan, benar. Tapi darah tinggi seperti dinding yang menahan beban berat setiap detik. Tanpa suara, tanpa tanda, tiba-tiba retak. Jadi, mana yang lebih kau takuti? Api kecil yang tampak di depan mata, atau bara besar yang tertutup abu? Kerumunan terdiam. Hari itu mereka belajar, bahaya terbesar seringkali adalah yang paling kita remehkan. Beberapa orang belum juga beranjak. Seorang pemuda yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Abu Nawas, kalau darah tinggi berbahaya tapi sering tidak terasa, mengapa banyak orang menyepelekannya? Karena manusia lebih percaya rasa daripada angka. Ia lalu menunjuk ke arah penjual timbangan. Jika timbangan itu rusak dan selalu menunjukkan angka normal, padahal karung gandum di dalamnya terus bertambah berat, kapan engkau sadar lantainya akan roboh? Pemuda itu mengangguk pelan. Seorang bapak bertubuh besar menyahut, tapi aku darah tinggi bertahun-tahun, tidak pernah kenapa-kenapa. Abu Nawas mendekat dan berkata, itu bukan bukti aman, itu tanda engkau masih diberi waktu. Beberapa orang terdiam, bukan karena takut, tapi karena kalimat itu terasa terlalu nyata. Tekanan darah tinggi bekerja seperti hutang berbunga. Hari ini kecil, besok bertambah. Selama engkau mampu membayar, semuanya tampak baik. Tapi saat tubuhmu tidak sanggup lagi, tagihannya datang sekaligus. Seorang pemuda bertanya, Abu Nawas, kalau darah tinggi berbahaya tapi tak terasa, mengapa banyak orang menyepelekannya? Abu Nawas menjawab, karena manusia lebih percaya rasa daripada angka. Jika timbangan rusak selalu menunjuk angka normal padahal beban bertambah, kapan kau sadar lantainya akan roboh? Seseorang menyahut, tapi aku bertahun-tahun darah tinggi, sehat saja. Abu Nawas berkata, itu bukan bukti aman, itu tanda engkau masih diberi waktu. Darah tinggi seperti hutang berbunga. Hari ini kecil, besok bertambah. Selama mampu bayar, semua tampak baik. Tapi saat tubuhmu tidak sanggup lagi, tagihannya datang sekaligus. Pedagang kurma tertawa getir, membenarkan. Menjelang siang, suara azan zuhur menggema. Abu Nawas berjalan ke arah masjid kecil di tepi pasar. Di serambi masjid, seorang penjaga air menyapa. Abu Nawas tersenyum, lebih baik ribut karena berpikir daripada tenang karena salah paham. Seorang pria muda memberanikan diri. Aku masih bingung. Jika darah tinggi berbahaya, mengapa orang justru takut ketika darahnya rendah? Abu Nawas menjawab, karena dampaknya langsung terasa. Tubuh lemas, pandangan berkunang. Itu membuat orang panik. Sedangkan darah tinggi sering tidak terasa. Jadi manusia menilai bahaya dari rasa tidak nyaman, tanya pemuda itu. Sebagian besar, ya, jawab Abu Nawas. Ia menunjuk ke sumur. Air sumur berkurang sedikit, orang sadar. Tapi jika dinding sumur retak pelan-pelan, siapa yang memperhatikan sebelum runtuh? Pria muda terdiam. Seorang bapak bertanya, mengapa orang tua dulu bilang darah rendah mematikan? Abu Nawas menjawab, karena dulu tak ada alat periksa. Orang sakit berat sering lemah sebelum wafat, lalu disebut darah rendah. Padahal penyebabnya lain. Ia melanjutkan, darah rendah sering membuat pingsan, tapi darah tinggi membuat orang meninggal tanpa sempat pingsan. Pria muda itu menghela napas, berarti selama ini kami takut pada hal yang kelihatan, bukan yang paling berbahaya. Benar, tutup Abu Nawas.
Kita waspada lubang kecil di jalan daripada jurang yang jauh, padahal jurang itu pasti ada di depan. Orang-orang pun bubar dengan kesadaran baru. Tidak semua bahaya datang dengan tanda yang mudah dikenali. Usai salat, seorang jamaah bertanya pada Abu Nawas, mengapa darah tinggi berbahaya tapi orang baru sadar saat stroke? Abu Nawas menjawab, karena tubuh beradaptasi. Saat tekanan naik, tubuh diam. Ia baru berteriak saat tak sanggup lagi. Gejalanya samar, hanya cepat lelah atau susah tidur. Kita sering mengabaikannya. Beda dengan darah rendah yang jujur. Ia langsung memberi sinyal pusing, membuat kita panik dan segera berobat. Jangan terkecoh. Darah rendah menjatuhkanmu hari ini, tapi darah tinggi mencuri tahun-tahun hidupmu tanpa suara. Di tepi sungai, pemuda itu bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa banyak orang meremehkan darah tinggi?" Abu Nawas menjawab, "Karena bahaya yang datang pelan tak terasa berbahaya. Seperti air tenang yang naik perlahan, tak ada yang panik hingga banjir datang." Seorang bapak teringat pamannya. Abu Nawas berkata, "Itulah wajah darah tinggi. Jarang berteriak, tapi merenggut nyawa tanpa aba-aba. Seperti pohon tumbang, orang melihat bunyinya, tapi lupa akar yang lapuk bertahun-tahun." Lalu solusinya? Rutin dan disiplin. Periksa tensi, kurangi garam, bergerak aktif, dan tidur cukup. Ingatlah, darah rendah mungkin menakutkan hari ini, tapi darah tinggi mencuri hari esok. Langkah Abu Nawas belum jauh ketika suara langkah cepat menyusul dari belakang. Seorang tabib pasar, dikenal sering memeriksa nadi orang dengan wajah serius, ikut bergabung. Sejak tadi ia mendengar dari kejauhan. "Abu Nawas," katanya, "aku jarang setuju dengan orang yang bukan tabib, tapi kali ini penjelasanmu lebih masuk akal daripada banyak petuah yang beredar." Abu Nawas berhenti. "Karena aku tidak menjual ramuan, hanya mengajak orang berpikir." Tabib itu tersenyum. "Aku sering menghadapi pasien yang datang karena darah rendah biasanya panik, tapi cepat pulih. Yang datang karena darah tinggi, sering datang terlambat." Pemuda pencatat langsung menoleh. "Terlambat bagaimana?" Tabib menarik napas. "Datang saat separuh tubuhnya sudah lumpuh, atau ginjalnya tak lagi bekerja baik." Mereka berkata, "Saya tidak merasa sakit sebelumnya." Abu Nawas mengangguk pelan. "Itulah akibat paling berbahaya dari mitos, membuat orang menunggu rasa sakit sebagai tanda bahaya." Bapak bertubuh besar menunduk. "Berarti selama ini aku merasa aman karena tidak pusing." "Padahal," jawab Abu Nawas, "ketiadaan rasa sakit bukan bukti ketiadaan masalah." Tabib menambahkan, banyak orang mengira sehat itu berarti nyaman. Padahal sehat sering berarti disiplin. Lelaki berjubah mahal menghela napas. "Di kampungku, orang bangga kalau bisa makan asin dan berlemak. Katanya biar kuat." Abu Nawas tersenyum miring. "Kuat mengangkat beban hari ini, tapi lemah menahan beban besok." Pemuda pencatat menutup bukunya. "Kalau cerita hari ini aku sampaikan ke orang lain, mereka mungkin bilang aku sok pintar." Abu Nawas menepuk bahunya ringan. "Ilmu yang benar memang sering dituduh sok pintar oleh kebiasaan yang salah." Tabib tertawa kecil. "Aku akan mulai dengan pasienku. Bukan menakut-nakuti darah rendah, tapi menjelaskan bahaya tekanan darah tinggi yang diam." Abu Nawas melangkah lagi. "Jika satu orang saja berhenti mengabaikan tubuhnya hari ini, itu sudah cukup." Matahari hampir tenggelam. Pasar kembali seperti biasa, tapi obrolan orang-orang berubah. Mereka tidak lagi sibuk menyimpulkan siapa yang lebih berbahaya, melainkan mulai bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali mereka benar-benar memperhatikan tubuhnya tanpa menunggu rasa pusing, lemas, atau jatuh terlebih dahulu. Di ujung jalan berbatu, Abu Nawas berhenti di depan kedai kecil yang biasa menjual teh hangat. Pemiliknya, seorang pria kurus dengan rambut memutih, menyapanya. "Abu Nawas, dari pagi aku dengar namamu disebut-sebut. Katanya kau membuat orang pasar takut pada darah tinggi." Abu Nawas duduk dan menerima cangkir teh. "Bukan takut. Sadar." Pemilik kedai mengernyit. "Bukankah rasa takut justru membuat orang berhenti makan, berhenti minum, lalu jatuh karena darah rendah?" Abu Nawas mengaduk tehnya perlahan. "Itu karena ketakutan yang tidak disertai pemahaman." Ia mengangkat cangkir sedikit.
Takut yang sehat membuat orang mengukur, bukan menghindar. Pemuda pencatat yang masih mengikuti langsung duduk di lantai. Banyak orang di rumahku berhenti makan asin total karena takut darah tinggi, lalu sering lemas. Abu Nawas menoleh. Itu contoh lain dari mitos baru yang lahir dari mitos lama. Tubuh bukan pintu yang bisa ditutup atau dibuka sepenuhnya. Pemilik kedai mengangguk pelan. Jadi bukan soal menaikkan atau menurunkan darah secara berlebihan. Tepat, jawab Abu Nawas. Yang dicari adalah stabilitas, bukan ekstrim. Seorang pelanggan lain ikut menyela. Aku pernah pingsan karena belum makan seharian. Semua bilang darah rendah. Sejak itu aku minum kopi manis tiap pagi. Abu Nawas tersenyum tipis. Kopi manis mungkin membangunkanmu hari ini, tapi bukan menyelesaikan masalah besok. Ia mencondongkan badan. Yang membuatmu pingsan bukan tekanan darah rendah sebagai penyakit, tapi kekurangan energi. Namun kopi dan gula berlebihan, jika jadi kebiasaan, justru mendorong tekanan darah naik dalam jangka panjang. Beberapa orang terdiam. Pemilik kedai meletakkan tangan di meja. Jadi kami sering mengobati gejala, bukan sebab. Dan sering memilih solusi yang paling cepat rasa, tambah Abu Nawas, bukan yang paling benar. Pemuda pencatat tersenyum pahit. Lucunya, mitos ini terdengar masuk akal karena kami melihat orang pingsan, bukan orang yang pembuluh darahnya rusak. Abu Nawas mengangguk. Kerusakan yang tidak terlihat selalu kalah dari drama yang terlihat. Ia menghabiskan tehnya. Darah rendah sering berteriak. Darah tinggi sering berbisik. Masalahnya, manusia hanya menoleh ketika mendengar teriakan. Pemilik kedai tertawa kecil. Kalau begitu, pasar hari ini bukan hanya menjual barang, tapi membongkar kebiasaan. Abu Nawas berdiri. Kebiasaan memang paling sulit dijual ulang. Di belakangnya, obrolan masih berlanjut. Bukan lagi soal siapa yang paling berbahaya, tetapi tentang makan yang wajar, bergerak cukup, dan tidak menunggu tubuh tumbang untuk menganggap sesuatu sebagai masalah. Menjelang maghrib, seorang remaja bertanya, Abu Nawas, kalau darah tinggi itu berbahaya tapi tak terasa, bagaimana orang awam bisa tahu? Abu Nawas menjawab, dengan kebiasaan yang membosankan. Cek rutin, kurangi garam. Itu membosankan, tapi menyelamatkan. Manusia suka yang instan. Mitos darah rendah lebih bahaya itu hanya ilusi. Pusing sedikit, minum manis, selesai. Tapi darah tinggi butuh disiplin. Jika ada yang bilang darah rendah lebih bahaya, tanyakan saja, berapa yang jatuh karena lemas, dan berapa yang hilang nyawa karena stroke? Ia berlalu. Meninggalkan orang-orang yang dia mencerna. Seperti darah tinggi, tak berisik, tak dramatis, tapi nyata. Di pasar yang ramai, kekhawatiran memuncak. Seorang pria tampak pucat dan lemas. Darahnya pasti rendah. Tapi Abu Nawas menoleh dan bertanya, sejak kapan rasa lemas langsung berarti paling mematikan? Setelah tahu si pria belum makan, Abu Nawas menjelaskan, tubuhmu kekurangan tenaga, bukan kehabisan hidup. Darah rendah sering terasa langsung, pusing, lemas, hampir pingsan. Karena terasa, orang panik dan segera bertindak. Lalu darah tinggi, itu yang berbahaya karena diam. Tidak terasa sakit, tapi merusak pembuluh darah perlahan. Darah rendah berteriak, darah tinggi berbisik. Manusia hanya menoleh saat mendengar teriakan. Pernahkah kalian bingung? Apakah lemas itu karena tekanan darah rendah atau justru tinggi? Mari kita bedah bersama. Pertama, lemas itu perasaan umum. Tubuh kita memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres, bisa jadi karena kurang tidur, lapar, atau faktor lain. Sekarang, tekanan darah rendah. Kalian bisa merasa pusing, pandangan kabur, dan detak jantung cepat. Seperti air dalam gelas yang hampir habis. Berbeda lagi dengan tekanan darah tinggi. Ada perasaan kepala berat, dada terasa sesak, seperti ada beban berat di bahu. Jadi, kenali sinyal tubuhmu. Jika sering merasa tidak nyaman, jangan ragu untuk berkonsultasi. Kesehatan itu harta paling berharga. Kalau begitu bos, apa kesalahan bos yang terbesar kami selama ini? Menunggu tubuh tumbang untuk mulai peduli.
Darah rendah biasanya memaksa orang berhenti. Darah tinggi membiarkan orang terus berjalan menuju masalah. Kami kira selama Mas kuat bekerja, berarti sehat. Tubuh bisa kuat sambil rusak. Mesin pun bisa menyala meski baut longgar. Hipertensi jarang membuat orang jatuh di pasar, tapi sering membuat orang tidak kembali ke pasar. Jangan ukur kesehatan dari rasa nyaman, ukur dari kebiasaan, karena kenyamanan sering menipu, tapi disiplin menyelamatkan. Kerumunan mulai bubar. Tidak ada lagi perdebatan, hanya wajah-wajah yang berpikir. Selama ini aku takut pusing, tapi tidak takut rusaknya tubuh. Abu Nawas berhenti melangkah. Itu karena manusia takut pada yang terasa, bukan pada yang nyata. Darah rendah sering membuat orang berhenti hari ini. Darah tinggi sering membuat orang berhenti selamanya. Beberapa orang menunduk. Keduanya berisiko, lanjut Abu Nawas. Tapi hipertensi lebih sering membawa komplikasi berat karena terlalu lama dibiarkan. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di pasar, orang-orang kembali berdagang seperti biasa. Namun satu hal berubah. Kini, ketika seseorang berkata, "Yang penting tidak pusing," yang lain menjawab, "Belum tentu aman." Dan sejak hari itu, mitos lama tidak lagi terdengar pasti, karena telah dikalahkan oleh logika, pengalaman, dan satu pelajaran sederhana. Bahaya terbesar sering datang tanpa rasa sakit.